yang kedua, dan tentunya kita akan ini yang perlu dipersiapkan. Nah, persiapan inilah tentunya membutuhkan pikiran sebuah proses yang bersinergi satu dengan yang lainnya, baik secara kelembagaan, pendekatan kulturnya, termasuk juga pendekatan pendidikannya, termasuk juga tantangan-tantangan ke depan yang dibangun secara bertahap ini. Nah, saya yakin tadi ada beberapa perkembangan yang disampaikan yang berkenaan dengan sejauh mana untuk penataan lingkungan, sejauh mana yang kaitannya dengan penataan infrastrukturnya, sejauh mana dengan antisipasi dengan pengaruh-pengaruh kesenjangan-kesenjangan itu bisa disesuaikan dengan tantangan-tantangan kita ke depan. Nah, harapan kami dengan adanya ikatan ini, dengan semangat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 6-7% itu, tentunya sektor ekonomi yang berbasis investasi daerah ini yang harus semuanya bergerak. Ya. Artinya peminat para investor itu memang dengan masjid yang diciptakan di IKN itu akan tumbuh. Tidak saja kita berlomba membangun infrastrukturnya, tetapi diimbangi dengan tumbuhnya investasi. Lalu yang kedua, tumbuh juga semangat kompetisi antara sumber daya manusia, baik itu yang ada di lokal, termasuk juga di lingkungan sekitar dan global, sehingga ada keseimbangan. Sehingga tadi tidak ada lagi kesenjangan sumber daya manusia. Ya, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang wilayah barat, pemerataan tentang pengetahuan tentang wilayah barat sama, sehingga keberadaan IKN itu menjembatani adanya kebersamaan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Daerah penyangga ini tidak dapat diberhenti dan tidak bisa terbangun, maka itu tidak butuh kemungkinan timbul masalah-masalah kesenjangan baru. Harapan kita inilah tantangan yang besar yang harus dikonsolidasikan oleh kepala daerah yang kita sama-sama juga para menteri, bapak presiden bersama, sehingga kedepannya bahwa IKN tidak saja hanya milik Kalimantan Timur atau milik Kalimantan, bukan saja hanya milik itu, tapi juga betul milik dunia. Karena apa? Karena investor itu bukan membatasi orang Indonesia saja, orang Kalimantan, tetapi juga adalah masyarakat dunia. Tapi juga zaman untuk membangun perekonomian dunia. Untuk bersama itu harus dibicarakan. Investasi ini dalam bidang apa saja kan? Kan saya katakan tadi investasi bisa dalam bidang untuk kita membangun perekonomian, ada pengembangan di bidang sumber daya manusia, ada di bidang infrastruktur, bidang apa saja. Nah, kewajiban daerah penyangga apa yang perlu sehingga alokasi APBD-nya ya ataupun alokasi dana-dana transfernya diperuntukkan untuk apa saja supaya terdorong percepatan ya. Jadi tidak lama seperti berjalan di salah satu, kita harus bersinergi. Karena kalau tidak bersinergi, saya yakin apa yang menjadi target itu akan menjadi lambat. Jadi ini IKN bukan hanya membangun kotanya saja, tetapi juga membangun peradaban baru sehingga kita mempunyai mindset baru, tidak lagi bergaya-gaya lama, tapi untuk menuju pertumbuhan ekonomi global yang mampu tumbuh di atas 6-7% lagi. Dan tentunya investasi itu bergerak. Dan investasi ini tidak hanya lokal, tetapi juga masyarakat internasional yang harus tertarik berinvestasi di Indonesia, khususnya di area-area IKN ini. Yang dari internasional siap-siap yang menanam investasi. Inilah belum ada transparansi tadi belum ada digambarkan. Tadi hanya skenario untuk pembangunan ibu kotanya, ya. Jadi belum sampai bicara tentang masalah investasi. Nah, mungkin nanti yang menjelaskan dari pihak pemerintah pusat ya. Baik, terima kasih. Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah. Kalteng. Terima kasih ya.